Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Michela dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang melibatkan 10 tokoh, diantaranya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia bahkan dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia pertama dan dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia bersama Muhammad Hatta. Pada 17 Agustus 1945, didampingi Hatta, Soekarno membawa bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan melaksanakan proklamasi. Lantas apa saja peran Soekarno dalam memperjuangkan Indonesia? Yang pertama, mendirikan PNI pada 1926. Soekarno mendirikan Algemeen Studi Club di Bandung yang merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI yang berdiri pada 4 Juli 1927. PNI merupakan salah satu partai yang menuntut tercapainya kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Berkat tingginya nasionalisme yang dijunjung Soekarno lewat PNI, ia sempat ditangkap oleh pemerintah Belanda pada 29 Desember 1929. Yang kedua, membentuk 4 serangkai Jepang menduduki Indonesia mulai 1942. Setelah berhasil mengusir Belanda, merespon hal tersebut, Soekarno bersama Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Mansur membentuk 4 serangkai. 4 serangkai adalah sekelompok nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. 4 serangkai memutuskan untuk bekerja sama dengan Jepang upaya mendapat dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, Jepang justru memanfaatkan kondisi ini agar bisa mengambil kekayaan Indonesia serta memperkerjakan rakyat pribumi sebagai kerja paksa atau romusa. Yang ketiga, merumuskan Pancasila pada 29 April 1945. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Setelah dibentuk BPUPKI, melaksanakan sidang pertamanya yang berlangsung selama 3 hari, yaitu antara 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang keempat, menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada seluruh penjuru Nusantara. Cairo Saleh merupakan salah satu tokoh penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Ketua MPRS. Yang kedua ada Dr. Muhammad Hatta atau bisa disebut Bung Hatta. Lahir pada 12 Agustus 1923, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 pada umurnya yang menginjak 77 tahun. Bung Hatta juga merupakan seseorang yang telah memperjuangkan Indonesia dan merupakan wakil presiden pertama yang memimpin Indonesia bersama Bung Soekarno. Bung Hatta memiliki peran yang besar dalam proklamasi kemerdekaan, di mana beliau ikut serta dalam menyusun naskah proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamada Tadashi Maeda. Selain itu, menghargai juga seseorang yang menandatangani naskah proklamasi bersama Bung Karno. Yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo merupakan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, seorang diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia, memiliki gelar Master Indonesia yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ahmad Subarjo berperan dalam menyusun konsep naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah seorang teman muda Jepang bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Keempat ada Fatmawati. Fatmawati merupakan istri ketiga Presiden Soekarno. Beliaulah yang telah membuat bendera merah putih dan dibantu oleh Shinju, yaitu 7 orang pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundang Jepang Indonesia. 5 ada Sayuti Melik. Sayuti Melik diketahui dalam sejarah sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga merupakan suami dari Surya Serikar Mati Merupai yang bekerja sebagai seorang wartawati dan aktivitas perempuan pada zaman pergerakan dan zaman pasca kemerdekaan. Beliau membantu dalam perjalanan proklamasi
mengetik naskah proklamasi dan disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Yang keenam, Laksamana Muda Tadashi Maeda berperan dalam kemerdekaan Indonesia dengan menyediakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Peran Laksamana Maeda dalam kemerdekaan Indonesia meminjamkan rumahnya untuk merumuskan naskah proklamasi, menjamin keamanan para pemimpin Indonesia saat merumuskan naskah proklamasi, membantu mencari keberadaan Soekarno-Hatta yang disembunyikan di Rengas Dengklok. Laksamana Maeda adalah perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda. Ia memiliki hubungan baik dengan Soekarno dan tokoh proklamasi lainnya. Rumah Laksamana Maeda yang berada di Jalan Meiji Dori, sekarang Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat, ini menjadi museum naskah proklamasi. Yang ketujuh, Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai pengerek bendera dan menjamin keamanan. Latif Hendraningrat menjadi salah satu pengerek bendera merah putih pertama bersama Suhut Sastrokusumo. Latif menarik bendera merah putih setelah Suhut mengambilnya dari Baki. Latif bertanggung jawab atas keamanan lokasi proklamasi. Latif mengawal Soekarno-Hatta menuju lokasi pembacaan proklamasi. Latif menempatkan pasukannya di sekitar lokasi proklamasi untuk menjaga keamanan. Latif Hendraningrat adalah seorang prajurit pembela tanah air atau PETA yang aktif melawan penjajahan Jepang. Ia juga pernah menjadi anggota Perkumpulan Indonesia Muda. Yang kedelapan ada Soekarno Kartowirdyo. Soekarno Kartowirdyo merupakan salah satu tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Banyak pahlawan nasional Indonesia. Soekarno disematkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014 pada perwakilan keluarga di Istana Negara Jakarta. Soekarno berperan dalam masa proklamasi dengan mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang kesembilan ada Chairul Saleh, berperan sebagai pemimpin pemuda yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia juga berperan dalam merencanakan dan mengatur penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Berikut peran Chairul Saleh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Memimpin rapat di Pegangsaan Timur Jakarta untuk membahas kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dilakukan. Kedua, memimpin rapat tersembunyi di Rengas Dengklok agar Soekarno dan Hatta segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Ketiga, menggerakkan pemuda dan pelajar untuk merencanakan dan mengatur penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Yang keempat, menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada seluruh penjuru Nusantara. Dan yang terakhir ada Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah merupakan seorang pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. Burhanuddin Muhammadiyah berperan sebagai wartawan dan bertugas untuk menyiarkan kabar berita bahwa Indonesia telah merdeka ke seluruh penjuru tanah air pada masa proklamasi kemerdekaan. Sekian dari saya, itu saja yang